perwakilan-perwakilan gitu, supaya diskusi kita lebih saya berharap dalam waktu 2 jam ini hasil daripada diskusi hari ini itu menghasilkan sebuah solusi gitu, bukan hanya sekedar MTD semata gitu ya, tapi sesuai dengan ruhnya bahwa Kadin itu adalah kamar dagang dan industri. Jadi tempatnya berdagang, jadi tempatnya saling dealing. Jadi lebih utamanya kita itu matching bisnis atau bisnis matching ya. Itu kalau tadi dari data itu kan data global ya dunia. Artinya kalau data dunia aja sebesar itu berarti di Indonesia bisa lebih besar lagi karena memang belum tersedianya atau belum meratanya sistem distribusi ya, khususnya di storage, dalam hal ini cold chain, termasuk di dalamnya fresh dan frozen. Jadi pasti lebih tinggi data itu gitu. Ya, satu sisi itu adalah sebuah challenging ya. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka harus kita selesaikan tantangan tersebut. Sehingga itu menjadi peluang buat kami sebagai para pelaku usaha dan para pengusaha di Indonesia yang tergabung di dalam Kadin ini. Tentu kami juga berdiskusi tadi dengan para pelaku logistik. Ini dalam hal untuk mengambil tantangan ini sebagai peluang bisnis kita di masa depan, terutama di tahun 2025 ini gitu. Tentu kalau di dalam sistem cold chain itu kan ada 3 kategori ya kalau kita kumpulkan. Jadi mulai dari first mile, mid miles, dan last mile. Nah dari ketiga rantai ini kita harus selesaikan bersama. Memang PR terbesar kita hari ini adanya di last mile. Jadi bagaimana produk ini bisa sampai ke end atau ke user itu betul-betul dalam kondisi rantai dingin gitu. Karena kalau dari sisi first mile dan mid mile-nya sih udah ada di posisi rantai dinginnya sudah terjaga gitu. Justru di last mile-nya ini yang menjadi PR terbesar buat kita gitu. Tentu hasil pertemuan dan hasil diskusi hari ini itu setidaknya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjadi kesimpulan untuk nanti bersama-sama antara Kadin dan PPLI menjadikan tantangan ini sebagai peluang bisnis di masa depan. Apalagi tadi angka yang disampaikan cukup besar karena logistik itu sampai memakan 14,2% dari GDP dan ini peluang besar lah buat kita sebagai pelaku usaha. Ya, tentu strategi utama kita adalah penyebaran dan pemerataan sistem distribusi sampai ke pelosok. Dan itu akan melibatkan kadinda-kadinda di seluruh Indonesia yang tentu akan memasifkan program ini sehingga bisa sampai ke wilayah terpencil sekalipun di Indonesia ini. Itu harapan kita sehingga proses ketahanan pangan dan kedaulatan pangan bisa terwujud dan pada akhirnya swasembada pangan akan terwujud di tahun 2027 sesuai dengan programnya Pak Presiden Prabowo.